Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ada suaranya di TikToknya? Sebelum kajian kitab Al-Hikam, bisa bersama kita kirim surat Al-Fatihah. Tentunya untuk guru-guru kita dan juga orang tua kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. La hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi al-musannif hadha al-kitab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila rabbi arwah jami' ma dzukira fi hadzal majlis wa nasbatan qawluhu raqsatan usulihim wa furu'ihim bismillahir fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, malam ini kita akan melanjutkan kajian mengkaji diri, tentunya dengan pedoman dari kitab Al-Hikam, yang mana kitab Al-Hikam ini sudah banyak yang baca dan menjadi sumber inspirasi ya untuk orang-orang yang sedang belajar memperbaiki diri, termasuk kita ini ya. Jadi kita ngaji ini dalam rangka belajar benar. Jadi bukan sok benar juga, tapi belajar menjadi orang sedang belajar menjadi orang yang benar. Tapi kadang-kadang image-nya kalau orang ngaji itu udah benar, sehingga banyak orang yang males ya. Jadi sudah di branding terlebih dahulu bahwa orang yang suka ngaji itu adalah orang yang benar. Padahal kalau kita masih mau ngaji, itu artinya ya kita belum benar. Ya, kita sedang memperbaiki. Ya itu harus jadi formula ya, harus menjadi formula untuk kita bagaimana caranya mengajak orang lain supaya mau
sama-sama belajar memperbaiki diri. Ya, sama-sama belajar menjadi orang yang benar. Karena kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha saja, berikhtiar, dan belum tentu juga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita upayakan hari ini itu membuahkan hasil, belum tentu juga. Orang yang keringat yang tapi setidaknya kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, memulai, tentunya kita sudah mulai berproses. Ya, masih mending daripada orang yang nggak pernah berproses sama sekali. Bagaimana pohon itu bisa tumbuh kemudian membuahkan hasil? Ya. Kalau ditanam saja belum pernah. Minimal kita ini udah mulai menanam benih lah. Ya mudah-mudahan nanti tumbuh, kemudian dia berkembang dan akhirnya berbuah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaun ini punat. Apa yang mungkin terjadi? Sesuatu yang mungkin terjadi. Istilahnya menunjuk keberadaannya itu nisbi, itu artinya ya hari ini itu ada, hari ini kita masih hidup, belum tentu besok, itu relatif adanya. Jadi keberadaan kita itu masih sangat-sangat ya relatif adanya. Bukan hanya keberadaan kita ya secara fisik ya. Keberadaan kita secara maknawi pun kadang-kadang ada yang menganggap kita ada yang menganggap kita tidak ada. Tergantung persepsi orang. Orang yang menganggap kita ada mungkin karena kita punya pengaruh untuk orang lain. Ya. Ada ini ikut Bang. Udah aman. Dia punya apa namanya? Cita-cita besar dalam hidupnya. Ya. Punya cita-cita besar, dia pengen hidupnya berguna, bermanfaat untuk orang lain sehingga dianggap kita ada. Tapi ada orang yang wujuduhu ka'adamihi, adanya itu seperti tidak ada, nggak dianggap gitu, padahal ada. Tapi dia itu ya sama orang lain tuh nggak berguna gitu. Itu dari segi maknawi, wujud kita ada kelihatan tapi nggak dianggap gitu. Itu secara maknawi seperti itu. Dan kita sekarang harus mulai ya membenahi diri, memperbaiki diri, mendesain diri kita bagaimana supaya hidup kita ini berguna, hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Ya minimal selama hayat kita, kesempatan kita hidup di dunia ini ada kontribusinya untuk kehidupan. Tentunya untuk hal-hal yang positif, karena tidak ada sesuatu yang sempurna.
Manusia itu tidak akan ada yang sempurna. Jangan mempunyai pikiran bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu harus terjadi sempurna. Itu nggak mungkin terjadi. Minimal kita ikut andil di situ. Kemudian kalau kita kemudian tidak ada, akan ada yang meneruskan. Itu regenerasi diteruskan oleh orang-orang seterusnya, generasi kita selanjutnya. Contoh misalkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat mulia, sempurna, tapi ketika beliau meninggal, banyak orang-orang yang mengatakan Kanjeng Nabi itu masih meninggalkan banyak PR. Ya, masih meninggalkan banyak PR untuk umat. Permasalahan-permasalahan yang belum terungkap, yang belum terjawab. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu tidak sempurna, padahal itu adalah tugas generasi selanjutnya. Seperti guru-guru kita yang sudah memulai, seperti Buya Syakur, misalkan ya. Banyak orang yang menganggap bahwa beliau itu ya ada apa-apanya mungkin bagi sebagian orang. Padahal beliau itu sudah meletakkan pemikirannya yang luar biasa untuk masyarakat ini supaya cerdas, supaya berani mengkritik, jangan langsung percaya dengan ucapan orang. Ya. Beragama itu dengan rasional, begitu. Itu kan kontribusi beliau. Memang ketika Buya meninggal itu masih banyak juga permasalahan yang belum terjawab. Nah, ini tugas kita. Tugas kita untuk mengurai semua itu dengan benih-benih yang tadi sudah disebar oleh Buya. Ya. Jadi artinya selama hidup ini ada, maka permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Jadi jangan mencari kesempurnaan. Yang penting kita memulai. Kita udah niat nih mau bikin pesantren. Ternyata sampai kita meninggal misalkan nggak beres juga. Ya sudah, itu tugas kita. Iya. Bukan berarti bukan berarti kita gagal. Ya. Itu pun udah hebat. Yang penting dalam hati kita sudah ada niat, sudah ada semangat, kemudian ada motivasi yang benar. Lillahi ta'ala. Allah melihat hasilnya, tapi Allah melihat niatnya. Ya. Al-qaum al-makunat dari bahasa Arab juga. Kulluhu zulmatun, sesuatu yang mungkin adanya. Semua makhluk itu semuanya adalah kegelapan. Kulluhu zulmatun, semuanya kegelapan. Kegelapan itu artinya adamu mahdin la wujuda lahu fi nazri arbabis syuhud. Menurut penglihatan orang-orang yang sudah makom syuhud, al-kaun itu tidak ada sama sekali. Adamu mahdin. Ya. Jadi Adam sudah Adam ya, jelas kita nggak ada, murni nggak adanya. Jadi bukan seolah-olah ada gitu. Atau tadinya kita kelihatan ada, kemudian nggak ada. Kalau kita kan contoh nih ya.
Oke, kita lanjut. Jadi al-kaun atau al-mumkinat, segala yang mungkin ada, segala yang mungkin wujud, itu adalah kegelapan murni atau ketiadaan yang sesungguhnya, seperti sifat alami kita, yaitu adalah al-adam. Jadi sifat kita yang asli itu adalah al-adam. Kalau sifat Allah yang asli itu adalah al-wujud. Ya, Allah itu adalah wujud, wajibul wujud. Kalau Allah ada, berarti kebalikan dari ada itu adalah tidak ada. Ketika Allah ada, berarti makhluk tidak ada. Itu tidak bisa dibalik. Kalau dibalik konslet. Misalkan kita tanya, manusia itu ada enggak? Makhluk itu ada enggak? Ini kalau pertanyaannya kajian ma'rifat, kajian hikam. Kalau kita ditanya sama orang, ini bukan syariat ya. Kalau kita ditanya, makhluk itu ada enggak? Kita ini ada enggak? Maka kalau jawabannya ada, otomatis akan konslet. Kalau kita ada, berarti Allah tidak ada. Bingung kan? Jadi orang yang ma'rifat itu sebenarnya serba bingung ya untuk mengejawantahkan bahasanya itu. Makanya setiap golongan itu kita itu harus berbicara dengan golongannya, harus dengan makomnya, jangan ngomong dengan orang sembarangan. Itu bisa disalahartikan. Kalau misalkan kita ditanya makhluk ada enggak, kemudian jawabannya tidak ada, wah berantem. Berarti mobil kamu tuh nggak ada ya, itu udah dicuri nanti. Kalau semuanya nggak ada kan berarti nggak ada hukum, kan bingung juga, konslet akhirnya. Ya, oke. Jadi ini adalah hakikat dari wujud, yaitu makhluk tidak ada, Allah ada. Tapi kita kan sering tidak melarikan sifat adamnya Allah itu kepada kita. Seolah-olah sifat adam itu adalah milik Allah. Ya kan? Coba sifat wajibnya Allah ada berapa? 20. Yang pertama wujud. Sifat muhalnya apa? Sifat muhalnya Allah kan apa? Adam. Itu tidak disebutkan. Sifatnya manusia apa? Ini terlalu gede kan? Suaranya terlalu gede. Halo. Nah, dikit lagi. Lah, ya, dikit lagi ya, dikit lagi. Low. Ya, sip. Ya. Ya, dari sini clear ya. Kira-kira clear ya, ngopik ya. Jadi kalau misalkan kita memahami sifat-sifat Allah yang wajib, tentu itu untuk Allah. Sifat adamnya itu untuk makhluk. Jadi bukan milik Allah itu. Sifat adamnya apa? Sifat muhalnya Allah apa? Adam. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kalau orang sudah belajar ilmu tauhid, matang ya, benar-benar matang, itu sebenarnya udah hebat banget. Nggak perlu ngaji kitab hikam ini. Gitu. Yang penting dengan pengamalannya. Wujud terus qidam, bahwa Allah itu zat yang maha terdahulu. Tapi kebalikannya, kita ini baru ada. Baqo, Allah itu zat yang kekal. Berarti makhluk ini tidak ada yang abadi.
Jadi selalu sifat wajibnya Allah kebalikannya adalah sifatnya makhluk, bukan sifat muhalnya Allah. Ini kan seolah-olah kita mengkaji Allah, tapi tidak tersentuh dengan keberadaan kita gitu. Makanya ngaji dirinya itu jadi nggak ada. Seolah-olah ngajinya Allah aja. Padahal ngaji Allah yang ngaji diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Atau dibalik juga sama. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Gitu. Ya seperti tadi kata Kang Opik, plus minus. Suaranya memang kurang mantap. Ehonya kegedean gitu ya. Digedein tadi. Belum. Nah. Iya. Udah jelas ya ini lebih jelas enak kayaknya. Ya. Kayaknya udah mulai serius nggak Cina ya kalau begini. Jangan ada yang mengganggu. Berarti waktunya ngudut lagi kalau begini. Loh. Oke. Lanjut lagi. Jadi ketika kita belajar mengenal Allah, itu kebalikannya adalah mengenal diri kita. Satu paket. Mungkin kita hanya mengenal Allah kemudian tidak mengenal diri kita. Kalau seperti itu berarti kita masih terhijab. Ya. Terhijab oleh siapa? Terhijab oleh diri kita. Ya, karena kita tidak mengenal diri, seolah-olah mengenal Allah. Karena satu paket. Allah Al-Khaliq, ya, manusia adalah makhluk. Makhluk. Satu paket. Ketika ada sang pencipta, maka ada yang diciptakan. Ya. Terus di sini kelanjutannya, faman ro'a al-kaun, nah ini jelas. Faman ro'a al-kaun, barang siapa yang bisa melihat makhluk, barang siapa yang bisa melihat al-kaun, walam yushhiduhu fihi, tapi dia tidak menyaksikan Allah di dalamnya, au indahu atau setelahnya, au qablahu, au indahu atau bersamanya, au qablahu atau sebelumnya, au ba'dahu atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia digelapkan oleh cahaya itu sendiri. Kalau kita bisa melihat makhluk tapi tidak bisa menyaksikan Allah, maka kita buta. Melihat makhluk tapi nggak bisa melihat Allah. Baik melihat Allah di dalamnya, atau bersamanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, tapi kita dibutakan oleh cahaya Allah. Memang alaminya manusia seperti itu. Alaminya. Jika kita terpapar cahaya yang terlalu besar, maka kita akan buta. Ya. Kita ngelihat lampu dari sini kelihatan, tapi kalau lampunya ditempelin ke mata nggak kelihatan. Silau. Terlalu besar cahaya Allah. Bagaimana caranya? Yaitu harus agak jauh kita melihatnya. Artinya ada ikhtiar untuk tafakur supaya kita bisa melihat Allah ketika melihat makhluk, maka harus ada upaya di situ.
apa? Yaitu tafakur. Di sini jelas dikatakan orang itu beda-beda sudut pandangnya bisa melihat Allah. Ada dia melihat Allah bersama makhluk itu, ada dia melihat Allah di samping makhluk itu, ada dia bisa melihat Allah sebelum makhluk itu, ada dia bisa melihat Allah setelah makhluk. Beda-beda sudut pandang, tergantung orangnya. Satu dengan yang lain tidak bisa disamakan. Dikecilin aja kayaknya suaranya. Jadi ngeho suara TV-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dari sini kita jelas ya, setiap manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Ya, bahkan dalam tingkatan kewalian pun berbeda-beda. Ada wali kecil, ada wali besar, ya kan? Tergantung dia sanggupnya sampai mana, bisa menyaksikan Allah. Ya minimal lah kita merasakan. Kalau untuk bahasa melihat Allah itu memang sulit. Bagaimana kita bisa menerjemahkan melihat Allah? Ya. Melihat makhluk, melihat Allah. Melihat makhluk di situ ada Allah. Melihat makhluk sebelumnya ada Allah, kan susah. Ya minimal kita merasakan adanya sang kholik itu sendiri. Nah, istilah merasakan ini bisa dewasa ini diistilahkan dengan sadar, menyadari Allah. Kemudian ada juga orang yang mengatakan sadar, kondisi sadar, menyadari akan keberadaan Allah, itulah wujud dari ruh kita. Di manusia yang sudah sadar, selalu diawasi oleh Allah, sadar selalu bersama Allah, itu berarti ruhnya udah mulai hidup kembali. Tapi kebanyakan kita itu ya lupa. Kebanyakan kita ini nggak sadar. Ya. Persentasinya sadar dengan nggak sadar itu lebih banyak nggak sadarnya. Sadarnya itu kadang-kadang saja. Ya, sadarnya kadang-kadang, lebih banyak nggak sadarnya. Ya mending hebat masih sehari masih bisa sadar sekali aja, hebat itu. Daripada nggak sama sekali kan. Ya makanya kalau malam ini ngumpul kita nih ingat lagi kan. Kata Buya kan begitu. Ya minimal kalau ngaji itu inget gitu kayak itu. Meskipun habis ngaji bubar di rumah berantem lagi sama istri, ya enggak ada masalah. Itulah dinamika kehidupan. Nggak rame kalau terus-terusan sadar terus. Ya jadi wali semua. Bahkan ada orang ngomong ya ulama ngomong. Kalau orang udah jadi wali, dia pengen tersembunyi, nggak mau dilihat orang. Kalau sampai ada orang yang tahu bahwa dia wali, udah dia pengen cepet pulang. Makanya makom tertinggi seorang waliullah itu adalah ketika dia sangat tersembunyi dari manusia, nggak mau dikenal. Bukan semakin masyhur gitu, tingkatannya dia semakin tinggi, bukan. Kebalikannya justru. Kalau kita kan kebalikannya ya, pengennya masyhur, terkenal gitu kan, supaya dihargai orang kan. Kalau waliullah mah nggak mau, dia maunya ya lebih tersembunyi. Semakin tersembunyi maka semakin nikmat. Sekali ada yang tahu, ya udah dia pengen cepet-cepet balik ke kampung halamannya. Unik sih ya, ngaji mengenal diri itu sangat unik ya. Berbeda dengan sudut pandang orang pada umum. Ini yang lebih aneh lagi. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu
an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin. Ini menunjukkan sifat kemahaperkasaannya Allah ketika Dia bisa menghijab kita dengan sesuatu yang tidak ada. Ini adalah bukti bahwa Allah Maha Perkasa, bukti bahwa Allah Maha luar biasa. Bisa menghijab kita dari Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Hebat kan? Susah banget ya kenal Allah nih, gitu kan? Kita ini kok nggak bisa melihat Allah, nggak bisa merasakan keberadaan Allah. Seolah-olah memang Allah menghijab diri kita dengan sesuatu yang seolah-olah ada, padahal hakikatnya tidak ada. Tadi itu. Jadi kenapa kita masih terhijab? Karena kita masih menganggap bahwa diri kita ada. Makhluk ini ada. Teman, saudara, semuanya ada. Itulah yang menghijab diri kita. Ya, tapi ini kan butuh proses. Dan proses itu perlu dengan ilmu, dengan eksperimen. Kita kalau hanya ngomong itu belum tentu yakin. Kalau nggak dibuktikan dengan ilmiah, bener nggak? Masa kita nggak ada, makhluk nggak ada. Ini kan Allah membuat hijab dengan sesuatu yang tidak ada. Membuat hijab ini dengan sesuatu yang tidak ada. Ini kan menjadi bahan untuk manusia, bahan bagi kita untuk belajar, mengurai kumaha carana. Kita punya musuh, seolah-olah punya musuh, padahal nggak ada. Ya kalau kita paham itu hanya seolah-olah enak, makanya itu perlu diurai. Nah, salah satu metode orang-orang yang sudah mengenal Allah itu salah satunya adalah dengan fisika kuantumnya kita bahas, bahwa segala sesuatu itu pada ujungnya adalah nol, kosong, zero, tidak ada. Sesuatu yang ada ketika dilihat dengan mikroskop ya semakin besar, dipecah jadi atom, terus inti atom dan subatom dan seterusnya, semakin diperbesar lagi pada ujungnya adalah nol. Ya. Atom itu apa? Atom itu bukan hanya kerikil, di dalam diri kita kan banyak atom juga ini. Ini kan atom semua. Apa ya? Kalau butiran-butiran lah. Manusia ini kan tercipta dari butiran-butiran itu sebenarnya. Ya. Besi, batu, semuanya kan bermula dari atom-atom itu. Tidak akan ada sesuatu ya, tidak akan ada materi kalau tidak ada atom. Bagaimana sesuatu bisa bisa wujud? Makanya Allah mengatakan manusia itu diciptakan dari debu kan, dari tanah kan. Iya. Itu kan maksudnya itu. Itu untuk memberikan stimulasi kepada manusia untuk belajar. Itu silakan diurai, dikaji. Apa yang terkandung di situ? Ya. Saripati, mani dan lain sebagainya. Kalau diurai terus, pada akhirnya itu akan zero. Tapi hebatnya, kenapa? Sesuatu yang hakikatnya tidak ada, ya, diciptakan oleh Allah itu menjadi ada. Dia bergerak, dia hidup gitu. Ya. Unik ya. Ya kalau orang ngajinya, orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang nggak percaya Tuhan, ya ini adalah kecerdasan alam semesta. Dia itu terjadi dengan sendirinya kan? Iya kan? Iya kalau orang nggak percaya Tuhan, ini kan terjadi dengan sendirinya.
Alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Termasuk kita ini tumbuh, lahir gitu ya. Ya. Mereka mengatakan seperti itu karena mereka masih terbelenggu dengan materi. Kalau mereka sudah memahami maknawi, mereka tidak akan berbicara seperti itu. Allah menghijab kita dengan sesuatu yang tidak ada. Itu membuktikan bahwa Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Padahal kalau dibalik kita paham bahwa semua ini tidak ada, udah di bypass saja gitu, di bypass, enak. Ya, bagaimana caranya? Ya itu tadi perlu latihan, perlu perenungan, perlu metodologi keilmuan, termasuk diantaranya fisika kuantum. Gak usah jauh-jauh fisika kuantum lah, jauhan. Di sana ada gunung ya, di mana ada gunung. Kita keruk gunung, lama-lama dia akan habis. Kemana tanahnya? Gak tahu kemana kan? Ada yang pakai aja. Tanah yang padat ini kita keruk ya, lama-lama dia akan habis juga, kosong juga kan. Kita ini ada, tapi kalau udah waktunya kita nggak ada. Sekarang ada ya, ada fisiknya, ada dagingnya, ada sebagainya. Kalau kita sudah masuk ke dalam tanah, kita akan kembali kepada ketiadaan. Hanya tulang belulang, dan tulang belulang pun sebenarnya kan terurai juga lama kelamaan. Nggak tahu berapa ribu tahun waktunya gitu. Tapi pada intinya itu akan kembali kepada al-adam itu. Itu dari kajian ilmiah saja sebenarnya sudah menjawab. Tapi susah banget ya untuk menyatakan bahwa kita ini nggak ada, susah. Gitu. Ya inilah hijab kita sesungguhnya. Ini hijab kita gitu. Bukan orang lain, ini hijab kita yang ada dalam pikiran, yang ada dalam otak kita ini. Yang selalu menganggap bahwa kita ini ada loh gitu. Ini kan pengen dihargai, pengen dihormati, pengen ya lain sebagainya itu. Jadi kalau terus diurai gitu, ya berarti keinginan itu adalah sumber dari keakuan. Yang menganggap diri kita itu karena itu tadi banyaknya keinginan-keinginan. Makanya orang-orang soleh, orang-orang arif itu ya sudah melepaskan semua keinginan. Ya belajar melepaskan keinginan aja udah repot. Bagaimana caranya supaya keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah kan? Iradah kita sesuai dengan iradah Allah. Kan repot juga. Itulah belajar untuk memfanakan diri, belajar untuk mengosongkan diri, belajar untuk menghilangkan keakuan. Jadi dari materi dia akan ke maknawi ya. Kemudian maknawi itu intinya adalah hasrat kita, keinginan kita atau nafsu kita ya. Makanya musuh terbesar manusia adalah nafsunya, keinginannya. Jihad terbesar kita adalah jihad melawan nafsu kita. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang merisaukan kita urai. Ini adalah proses yang sudah dimulai oleh guru-guru kita terdahulu. Kalau nggak ada guru-guru kita, bagaimana kita bisa sampai di detik ini, bisa sampai pada detik ini? Itu kan berkat tafakur beliau-beliau. Hanya tafakur sa'ah khairun min ibadati sab'ina. Ibadah tafakur 1 jam sesaat itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Sab'ina.
Nanti di dalamnya tafakur itu masuk dalam rukun kholwat. Seperti yang Buya Syafur sampaikan, ada juga di dalam kitab-kitab. Jadi kholwat itu intinya adalah untuk melakukan 4 rukun. Pertama tafakur, kemudian al-ju', ya. Kemudian asyahr, ya. Jadi tafakur, lapar, kemudian apa tadi? Melek. Ada satu lagi. Ada 4 rukun di dalam kholwat. Jadi kholwat itu bukan hanya dia menyendiri. Kholwat itu kan sebenarnya proses, ya, pembelajaran bagi kita untuk melakukan keempat metode ini supaya mengenal siapa kita, mengenal siapa Tuhan kita. Yang paling utama adalah intinya itu adalah tafakur. Kalau yang lain itu hanya perangsang saja. Di dalam hikam juga disebutkan orang kholwat kalau enggak tafakur itu enggak berfungsi, enggak ada gunanya. Tapi ya minimal kalau udah kholwat di sana kan dia merenung, diam ya. Diam artinya enggak berkaitan dengan hal duniawi kan. Setelah itu kan dia baru merenung tuh. Kalau baru 3 hari, 4 hari, 40 hari aja udah lumayan, apalagi sampai berbulan-bulan kan. Kita hidup di dunia ini ngapain? Lama-lama kan akan begitu juga. Kecerdasan yang luar biasa itu nanti akan muncul ketika kita menyendiri. Makanya orang yang keluar dari pertapaan, keluar dari kholwat itu cerdas-cerdas. Ya karena itu tadi bertafakur terus. Jadi untuk menggembleng kecerdasan manusia itu adalah dengan menyendiri itu. Tapi menyendiri bukan menyendiri ngayal misalkan, tapi menyendiri yang tafakur itu. Bagaimana caranya supaya bisa tafakur? Yaitu perutnya harus dikempesin dulu katanya. Malamnya harus melek dulu, baru bisa tafakur. Kalau di alas kemudian perutnya kenyang, terus ya tidur lah. Cuma bisa tafakur, pulang-pulang tambah gendut. Nah, ini juga lanjutannya kaifa yatasawwaru ayyah yubahu syai'un wa huwa allazi adhara kulla syai'in. Bagaimana Allah itu terhijab sesuatu padahal Allah yang melahirkan segala sesuatu, ya, menampakkan segala sesuatu. Kalimatnya luar biasa. Bagaimana Allah itu terhijab oleh sesuatu padahal Allah lah yang menampakkan segala sesuatu ini. Ya susah-susah ngomong padahal udah dibebas gitulah. Kalau kita bebas langsung Allah, semuanya makhluk gak ada, udah bebas langsung gitu. Ya tapi untuk mengurainya ini, jadi bahasanya memang dibikin seperti ini juga untuk pembelajaran kita karena memang saking sulitnya untuk menghilangkan hijab kita ini. Kalau hanya kayaknya semudah yang kita ucapkan ya udah jadi wali semua tadi katakan mau sih. Karena saking sulitnya untuk menghilangkan diri kita ini, menghilangkan hijab kita ini. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana Allah itu terhijab oleh sesuatu padahal Allah yang nampak di dalam segala sesuatu. Bagaimana kita bisa? Bagaimana kita mengatakan Allah tidak ada karena ketika Allah itu selalu ada di dalam segala sesuatu.
Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa dhahir qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana Allah itu terhijab oleh sesuatu padahal Allah yang maha zahir sebelum segala sesuatu itu ada. Tetap Allah juga mengatakan sebelum segala sesuatu itu ada. Ini membuktikan bahwa sangat sulitnya untuk menghilangkan wujud kita ya, di dalam diri kita. Bahasanya seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwal wahidu alladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana Allah terhijab oleh sesuatu padahal Allah zat yang esa, yang tidak ada apapun bersama Allah. Tidak ada apapun bersama. Jadi Allah itu enggak ada selain Allah itu. Ngomong gampang, bulat-bulat ngomong begini karena saking sulitnya. Bukan bagaimana supaya memberikan pemahaman kepada kita supaya gampang paham, bukan. Gampang kalau sebenarnya kalau untuk memahami mah gampang, tapi untuk menghilangkannya ini yang sulit. Dengan berbagai macam bahasa apapun, insya Allah bisa paham. Tapi karena sulitnya untuk menghilangkan diri kita ini. Nah, ini juga tidak bisa dipaksakan untuk bisa meyakini bahwa kita tidak ada. Saya pernah dulu waktu bujangan, bahaya juga ketika saya masih bujangan. Saya sudah mulai tauhid, bahkan di situ dipraktikkan bagaimana caranya membuktikan bagaimana kita meyakini bahwa kita tidak ada. Ketika dipaksakan oleh orang yang belum makomnya, belum umurnya, kan kacau. Jadi kita memang merasakan adanya getaran yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin, ya, kenikmatan yang tiada tara yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun, hanya Dia. Tapi di balik itu, karena jiwanya belum mapan, masih labil, apalagi masih belum nikah ya, itu sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Artinya, karena semuanya tidak ada, seolah-olah itu diterjang semua. Saya waktu itu sempat tidak bisa membedakan mana orang yang utuh, mana orang yang cacat. Saya hanya melihat Allah, semuanya makhluk Allah, semuanya mulia, semuanya manusia. Orang yang cacat sekalipun, yang gesor, itu tidak ada dalam hati saya sedikit pun untuk menghinakan mereka, untuk menyepelekan mereka. Bahkan ya sama semuanya. Orang cantik dengan orang yang gak cantik itu sama. Ini yang bahaya ini. Sehingga kalau orang itu terjebak ketika jiwanya belum mapan, karena ini kan tentang kejiwaan, bisa jadi mungkin yang pernah, ya Allah alam ya ceritanya, kayak misalkan Sunan Kalijaga misalkan, Sunan Kalijaga. Allah alam ini ceritanya bener atau enggak gitu. Seolah-olah sesuatu yang salah itu kan benar. Yang ketika beliau mencuri kan tujuannya benar kan? Padahal syariatnya kan tidak benar. Jadi dia itu bias antara membedakan mana yang benar, mana yang salah menurut syariat. Kalau menurut hakikatnya semuanya benar. Paham nggak? Ini ceritanya udah bener aja lah misalkan. Sunan Kalijaga. Hakikatnya bener nggak kira-kira kalau nolong orang miskin dengan cara ngambil uang? Hakikatnya, karena itu hartanya Allah kan, untuk makhluknya Allah juga.
Hakikatnya benar, tapi syariatnya salah. Jadi dipaksakan nggak bisa. Makanya setelah itu kan Sunan Kalijaga ditegur juga kan. Nah, jadi ilmu seperti ini juga untuk dipraktekkan tidak bisa dipaksakan. Kan ada waktunya sendiri. Contoh misal, ada orang masuk ke diskotik. Tujuan dia benar loh, supaya menarik orang-orang yang di situ bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan ikut minum bersama orang-orang di situ. Secara hakikat itu benar, dia tidak akan terpengaruh. Tujuannya benar. Tapi secara syariat itu tidak bisa dibenarkan. Tok, ada nggak kira-kira kiai yang ngomong, dah saya emang nggak bakal mabok gitu. Udah saya mah ke diskotik minum sama mereka supaya mereka tuh sadar semua gitu. Kira-kira ada nggak kiai yang ngomong bener itu? Nggak bakalan ada. Meskipun dia punya kemampuan sendiri, dia punya kemampuan sendiri untuk bisa menanggulangi itu tidak bisa dibenarkan. Ada waktunya. Sampai pada saat saya ditegur oleh orang tua melalui mimpi, tapi mimpinya itu lewat orang lain, nggak lewat saya. Udah kamu pulang aja, daripada di sini, lebih baik pulang. Tapi yang saya rasakan waktu itu apa ya? Ya enggak, menurut saya nggak ada yang salah. Gitu. Mungkin menurut orang-orang yang seperti beliau-beliau yang kayak dalam tanda kutip ceritanya siapa namanya, yang Gusmik, ya kan terkenal itu kan. Menurut beliau-beliau nggak ada yang salah loh. Tapi secara syariatnya pasti salah dong. Ya jangankan begitulah kita gaul sama perempuan misalkan yang juga yang jual diri misalkan, maaf ya. Kalau ketahuan orang apalagi dia sebagai tokoh masyarakat udah pasti. Meskipun saya enggak loh misalkan, tapi tetap aja. Tapi kan kamu lihat mereka berpakaian seperti itu kan susah untuk bisa membenarkan apa yang sudah dia rasakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk malam ini kita belajar kembali ke sifat asal kita, belajar untuk kembali ke sifat asal sifat murni kita. Jadi belajar sifat wajibnya Allah, kemudian kita memahami bahwa sifat muhalnya itu adalah kita. Ketika Allah wujud maka kita ada. Ketika Allah ada maka kita tidak ada. Terus saja. Jadi kalau seperti itu belajarnya, ketika kita ditimpa musibah, udahlah orang kita ini nggak ada. Dengan begitu sedikit demi sedikit rasa sakit itu akan hilang. Ya orang kita nggak ada mau ngapain, mau nangisin apa gitu. Belajarnya ke situ aja. Kita habis ketipu misal, orang kita ini nggak ada. Orang kita juga usaha tadinya nggak punya apa-apa kan begitu. Kalau diurai terus kan, ya udahlah kita ini orang enggak. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah orang yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhan. Atau kalau dibalik sama saja. Orang yang mengenal Tuhan maka dia akan mengenal. Mudah-mudahan malam ini kita terus tumbuh menjadi orang yang lebih matang lagi secara hakikat dan tidak meninggalkan syariat. Amin. Oke, selanjutnya kita buka dialog bebas. Monggo. Akhirul kalam saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh saudara kita Ustaz Ahmad Ashibli, ini menurut pemahaman saya yang sempit, itu sebuah pempana menyatakan hakikatnya kita dan hakikatnya Dia, Allah. Saya pernah mendengar satu ungkapan di kitab lain, mungkin bahasanya cuma beda redaksi tapi tujuan sama. Al-aqwanu adamu. Segala sesuatu yang nampak ada, ini sebetulnya tidak ada. Wal ghaibu wujud. Sedangkan yang gaib, yang tidak nampak, inilah yang ada. Ini memang kembali ya, disclaimer dulu, ini tidak untuk dipaksakan. Karena rasa itu nanti muncul tidak dibuat-buat. Cuman ada patokannya, ada pelajarannya. Kita tidak bisa membuat-buat diri kita seperti Siti Jenar misalnya. Oji tidak ada. Yang ada adalah Pangeran Lemah Abang. Pangeran Lemah Abang tidak ada, yang ada dan lain sebagainya. Beliau Syekh Siti Jenar ini ya memang makamnya sudah makam fana. Tatkala anggap mudahnya begini, tatkala beliau bercermin, dia sudah tidak melihat dirinya. Dia sudah syuhud, sudah musyahadah, menyaksikan adanya Allah sesuai yang tadi. Jadi Allah itu ada pada setiap sesuatu. Kalau ayatnya itu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah ada bersama kalian di mana saja kalian berada. Bahasanya kalian ma'akum dengan dhamir mukhatab yang jamak mukhatab. Nama kuntum. Kuntum sama lain. Berarti untuk semuanya. Lantas berarti Allah ada di saya, ada di Pak Joni, ada di Pak Budi, berarti Allah banyak? Bukan. Itu kekuasaan Allah dan qaharnya Allah. Memang kalau mengupas tentang sifat zahir kan ini sifatnya Allah ya, wa zahir wal batin. Allah adalah zahir. Ini memang rada ribet. Allah ini tampak, sedangkan di bahasa yang lain Allah yang maha gaib. Ini kan seperti gimana ya? Dan tadi sudah disilokakan atau dianalogikan sama saudara kita tadi. Kalau cahaya yang jelas ini terlalu dekat dengan kita, terlalu menyilaukan, pada akhirnya malah nggak bisa lihat. Seperti matahari itu bisa terlihat karena jauh. Coba kalau seandainya matahari dekat, nggak bisa lihat. Sama dengan tadi analoginya lampu 100 watt kalau jauh ya terlihat. Coba kalau seandainya saking terangnya, ini malah nggak lihat. Nah, kita kembali kepada ilmu kesehatan ya. Ini tentang masalah katarak ya. Yang saya tahu bahwa penyebabnya adalah karena dia terlalu sering terpapar cahaya. Makanya seorang nelayan ini potensi untuk terkena penyakit katarak. Karena dia terlalu terbuka, tidak ada banyak penghalang, kan nggak ada pohon, nggak ada apa tuh di tengah laut. Dia selalu langsung melihat kepada cahaya, maka kebanyakan nelayan ini katarak. Makanya banyak yang ya potensi untuk penyakit katarak. Satu nelayan, kedua tukang kelas. Ketiga mungkin petani yang nggak pakai topi, nggak pakai caping yang gede itu ya. Itu potensi untuk katarak. Di situ salah satu bukti bahwa tatkala kita terlalu
dekat dengan Sang Maha Cahaya, maka diri kita malah akan nggak nampak. Makanya sering-seringlah dekat dengan cahaya, maka diri kita tidak nampak. Gitulah teori ini, teori. Belum. Sama dengan Kang Ahmad tadi, waktu saya masih bocil dulu ya, masih umur di bawah 20 apa ya. Saat ngaji tauhid itu ya pernah seperti orang kafir ya. Tapi karena masih belia, jadi belum sanggup kita untuk menerima pelajaran yang tinggi. Makanya kebijakan dari pondok itu pelajaran tauhid diletakkan di hari terakhir sebelum libur. Liburnya kita hari Jumat, itu Kamis akhir dia pelajaran tauhid. Karena stres itu rata-rata. Kalau memang mendalami itu makanya dikasih libur tuh. Jumat kan libur itu ya. Yang main bola, yang main olahraga yang apa itu untuk mengebuang itu sebetulnya. Jadi kembali kepada tentang sifat Allah yang maha zohir sebetulnya. Dan nampaknya kita pun ini ditampakkan sama Allah. Ya. Al-aqwan atau al-kaunu zulmatun la aujadahu zuhurul haq. Jadi kita ini enggak ada. Kecuali yang menzahirkan adalah yang kezahiran al-haq itulah kezahirannya. Gimana bahasanya? Kezahirannya Allah yang maha hak itu yang menampakkan sebetulnya. Kita ini enggak ada. Lantas bagaimana kita terhijab dengan yang sangat nampak dan bahkan Allah sendiri yang menampakkan kita. Sedangkan kita terhijab. Kita nggak bisa syuhud. Kalau untuk lihat memang tidak mungkin ya, selama hidupnya ya nggak mungkin. Memang Allah kasih nas itu untuk melihat tidak mungkin. Tapi kalau untuk syuhud ini adalah menyaksikan, bahasa mudahnya mungkin menyadari atau ada kesadaran. Menyadari bahwa sadar bahwa Allah itu ada di setiap sesuatu. Makanya contoh yang sering saya sampaikan mungkin, jika memang seseorang sudah melihat Allah dalam tanda kutip, bukan melihat Allah, atau sudah menyaksikan keberadaan Allah, maka dia sudah di urusan melihat manusia nomor 2. Yang saya kasih contoh, anak bayi, kita misalnya bayi ditinggal sama orang tua kita. Orang tua kita bapak ditinggal sama bapak, nyata-nyata bapak itu riwayatnya dia di luar itu brengsek lagi ya. Kawin melulu, kawin lagi dan lain sebagainya, nggak pulang-pulang. Kita dengan ibu kita ditelantarkan. Setelah kita sudah dewasa, mungkin sudah sukses, orang tua kita sudah rentak ya, sudah umur 70, balik ke kita. Assalamualaikum nak, ya, saya ini bapakmu, saya ini Fulan bin Fulan, saya adalah ayahmu. Saya sudah tua, saya sudah tidak punya apa-apa, saya sudah tidak bisa bekerja. Tolong saya diterima, tolong saya dirawat. Kamu itu anak saya. Nah, kalau dia melihat manusianya, melihat orangnya, dia akan nolak. Siapa Anda? Anda adalah laki-laki yang menyakiti ibuku. Kan begitu. Anda yang telah menelantarkan saya di ibu saya saat saya masih bayi. Nolak. Tapi saat dia melihat Tuhannya, melihat Allahnya, oh ini utusan Allah untuk saya bakti. Karena di dalam ayatnya birrul walidain itu tidak mensyaratkan orang tua yang soleh. Bakti kepada kedua orang tua ini tidak disyaratkan berbaktilah kepada kedua orang tuamu yang soleh, yang benar, yang baik. Tidak. Orang tua ya orang tua, tidak ada. Wabil walidaini ihsana. Tidak disyaratkan yang lain. Dan kepada kedua orang tua maka berbuat bakti. Ya bakti saja karena melihat Tuhan tadi, oh ini Tuhan kasih amal soleh kepada saya, bahasa mudahnya begitu. Allah kasih amal soleh, didatangkan kembali orang tua saya untuk saya rawat. Inilah bakti saya sesuai dengan perintah Tuhan.
Minimal melihat Allah itu melihat ada perintah Tuhan di sana, ada kebaikan yang Allah janjikan. Ya begitupun yang tadi Pak Ahmad bilang udah nggak bisa melihat orang brengsek, orang benar udah nggak kelihatan, orang jelek, orang cantik udah nggak kelihatan. Tapi itu tadi bahaya kalau masih belum kontrol tadi ya, sesuai dengan usia. Ya, harus ada kontrol itu syariat. Maka ya boleh kita masih bersyariat karena syahadat kita dua, syahadat tauhid dengan syahadat rasul, asyhadu an la ilaha illallah. Ada tetap harus diikuti wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi tetap kembali kepada Muhammad, kembali syariat. Kalau asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak terima, belum Islam. Jadi mengkaji Allah juga harus ada balance-nya tadi tentang sunnah atau syariat. Kalau saya berani menyatakan ya nggak benar seseorang yang syahadatnya baru separuh, syahadat tauhid tanpa syahadat rasul. Dia pakai hakikat tanpa syariat. Ini zindik. Rekod saja zindik apalagi hakikat. Tapi jika dia dihakikatkan makomnya sama Allah, itu urusan Allah. Iya. Kembali lagi ya. Jika memang tidak dihayal-hayal, tidak dikarang-karang, tidak didawir-dawir lah bahasa keren. Ini kan Allah. Ini punya Allah, ini tanah Tuhan kalau ini. Ini punya Tuhan kalau kata Madura ya, bahasa Tuhan itu Tuhan. Ngarang. Kalau memang dia betul-betul menyaksikan bahwa ini milik Tuhan, milik Allah, ambil coba barangnya sama kita. Dia berani berbuat zalim dengan landasan ini punya Tuhan, ya punya Allah. Maka buktikan, ambil mobilnya sama kita. Marah nggak dia? Ambil anaknya. Kalau dia masih marah, berarti ngarang. Berarti berbuat sesuatu itu dengan dalil Tuhan untuk orang lain, tapi dirinya, nah itu mengenal diri kan begitu. Tapi dirinya mah, oh ya nggak bisa lah. Negara kita negara hukum, mungkin. Maka kajian liar ya, saya ngomong juga liar dari tadi, ngomong apa sih? Bingung. Ke mana ya? Jadi ada semua ada dasarnya yang disampaikan para ulama seperti yang tadi disampaikan sama Ibnu Abdullah As-Sakandari. Memang betul Allah ada di setiap sesuatu. Itu dalilnya nggak tahu surat apa tuh ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Zahir wa batin. Tapi mengupas tentang sifat zahir bagi Allah ini memang ribet ya, kembali lagi ribet karena nyata-nyata Allah nggak tampak, udah gitulah, nggak usah munafik. Allah nggak tampak kok. Adanya Allah tampak itu ada di zauq, rasa bagaimana kita bisa sampai hilang lapar, hilang capek, hilang ngantuk, itu kan karena ada salah satunya itu karena ada cinta. Contoh kita cinta betul nih sama anak kita nih, kita berpisah sekian tahun, anak kita misalnya kuliah di luar negeri, ya. Sudah lapar, kita mau makan. Tahu-tahu ketok pintu, assalamualaikum. Ya, anak kita tuh yang kita cintain. Itu lupa lapar tuh, hilang lapar kita. Langsung nyambut, anakku. Salah satu yang bisa menghilangkan rasa itu adalah cinta. Apalagi dengan kabogoh atau lagi PDKT dengan pasangan, ya, sedang PDKT-nya kangen, cinta yang tinggi, itu lapar hilang. Lagi ngantuk udah mau tidur tuh ya, diketok pintu, assalamualaikum, bisa anak kita misalnya, ya saya datang, masya Allah, lupa itu kita ngantuk, sampai nemenin ngobrol sampai pagi lagi kadang-kadang. Nah, bagaimana kita lantas untuk bisa zauq kita atau rasa kita seperti itu ya, salah satu metodenya adalah cinta. Kembali lagi, bagaimana untuk cinta bisa dapat cinta? Ya sesuai dengan bimbingan Tuhan juga surat Al-Imran ayat 31 ya. Jika kita mengaku cinta atau jika kita cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, tetap ke nabi-nabi juga. Jika kalian cinta kepada Allah maka ikut aku. Ya ikutin nabi aja dulu.
nanti Allah kasih tuh cinta. Karena cinta tidak ada teori. Cinta itu anugerah. Tidak ada teorinya. Kenapa kau cinta sama anak? Kenapa kau cinta sama istri? Gak ada teorinya tuh. Gak ada. Kenapa kau cinta sama guru? Gak ada teorinya. Guru banyak. Guru saya banyak. Tapi ada guru yang saya cinta. Fair ya. Ada yang saya cintain, ada yang saya enggak. Ada biasa-biasa aja. Kenapa kau dengan yang satu itu cinta? Walaupun pelajarannya sama. Satu guru mengajar pelajaran anu, satu guru pelajaran yang lain. Karena cinta itu anugerah. Nah, salah satu teori bagaimana kita untuk bisa dapat rasa yang sehingga menghilangkan tadi, sehingga menjadi belajar fana lah belajar. Fana ya itu urusan Tuhan. Kita dihakikatkan sama Allah sendiri nanti. Itu nggak dikarang-karang, nggak dibikin-bikin ya. Biar Allah yang kasih. Kalau udah begitu pun ya nggak boleh juga kita ngomong saya sudah fana. Ngomong, tapi kalau belajar kita belajar fana ya bagus. Artinya menampakkan ada setiap sesuatu itu ada Allah. Tadi contoh anak bayi tadi begitulah. Contoh ada orang yang mau pinjam duit, ya sebetulnya bukan manusia yang pinjam duit, Tuhan lagi ngasih utusan, lagi ngetes sebetulnya. Gitu. Begitulah kira-kira ya contohnya. Jadi bagaimana kita bisa dapat rasa ya pastinya tumbuhkan cinta. Lantas bagaimana kita cinta? Ini teori Qur'annya saja bahwa kita harus ikut Nabi, tattabi'uni kata Nabi, maka ikutlah. Perintah Tuhan itu, qul in kuntum, katakan Muhammad, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutin aja terus sebenar-benarnya, ikut ya. Hak tiba, sebenar-benarnya ikut kepada Nabi, insya Allah dikasih cinta. Kalau cinta sudah penuh, maka rasa itu pasti ada. Dan insya Allah besar rasanya. Itu untuk sebatas teori doang, iklan doang nih saya belum. Begitu kira-kira ya, mungkin dari yang lain silakan ada yang menanggapi. Ya. Atau narasumbernya dulu mau menanggapi apa? Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Alhamdulillah. Syukur kepada Allah malam ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan rasa cinta tadi untuk terus ditumbuhkan. Seperti tadi yang sudah disampaikan dari Ustadz, dari kitab Al-Hikam ya. Tadi disampaikan tentang hakikat dan syariat yang memang ini kita tidak bisa lepas. Makanya antara syariat yang dipelajari sama hakikat yang juga yang harus dipelajari, memang kedua-duanya tidak lepas dan tidak bisa dipegang hanya syariatnya saja atau hakikatnya saja, karena kedua-duanya perlu dipahami. Memang kalau tadi mendengar daripada kitab Al-Hikam memang agak berat gitu kan, apalagi bahasa kosong, isi kosong. Kita memahaminya agak-agak bingung gitu. Memang ya inilah perjalanan. Saya juga dari muda sih senang gitu untuk terus mencari ilmu. Bahasanya dulu mah mencari Allah gitu kan. Yang seakan-akan jauh di mana harus dikejar, harus di apa gitu. Tapi setiap dikejar
Memang jawabannya terus meragukan. Karena kalau berbicara dari sisi teori-teori, kalau belum dialami dan dirasakan, memang sulit, Pak. Apalagi kalau tadi bahasanya bahasa al-hikam yang sangat dalam. Semuanya kosong, semuanya tidak ada, padahal ada, gitu kan. Jadi otak kita tuh sulit untuk menangkap itu, Pak. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya pengetahuan yang baru tentang apa tadi itu, ilmu kuantum, fisika kuantum, dengan pendekatan-pendekatan yang sekarang banyak para ahli mengupas tentang hukum-hukum alam semesta. Jadi kelihatannya sekarang lebih mendekati kepada satu bukti nyata. Jadi kalau Allah mengatakan Allah itu nyata, memang nyata. Ada guru mengatakan ya gaib itu karena kita aja belum melihat dan belum merasakannya, seakan-akan itu gaib. Tapi orang yang sudah tahu udah nggak gaib lagi katanya gitu. Jadi bahasa ini yang selalu bertolak belakang seakan-akan. Karena sesungguhnya itu saja. Justru yang paling penting sekarang kita mencari satu pendekatan dari ilmu-ilmu yang sekarang berkembang agar masyarakat umum sedikit demi sedikit bisa memahami dan terutama sekali bisa mengamalkan pada keseharian. Karena bagaimanapun juga banyaknya ilmu, setinggi-tingginya ilmu, memang kalau tidak diamalkan karena tidak paham, ini juga sulit berkembang, Pak. Gitu. Jadi yang saya alami, saya dalam perjalanan, memang sekarang juga masih terus belajar, tidak lepas dari belajar, Pak. Makanya dengan kajian-kajian macam gini, karena setiap orang mempunyai keilmuan yang sangat berbeda, perjalanan yang sangat berbeda, cuma setidaknya ada titik-titik persamaan-persamaan, benang merahnya. Maka dari hal ini, silaturahmi ini, saya sangat senang sekali, karena mungkin dari sekian banyak kata-kata yang kita dengar, mungkin ada 1-2 kata yang bisa jelek gitu. Oh iya ya, gitu. Karena jawabannya katanya kalau sudah menemukan tuh, oh udah sulit ngomong gitu. Ini yang unik itu gitu, Pak, gitu. Jadi susah untuk dijelaskan. Maka hal ini ya kita sama-sama untuk terus menjalani dan mendalami keilmuan ini, sehingga yang paling penting kita membentuk akhlak dan keseharian kita, di mana apabila kita memang sudah meyakini itu dan membuahkan kepada kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kehidupan kita akan merasa kebahagiaan yang terus-menerus. Kapan saja, di mana saja, apakah itu sakit, apakah itu sehat, itu sama saja. Ya mudah-mudahan kajian demi kajian terus meningkat, sehingga terus kita berkembang, dan yang terutama sekali, karena saya selalu kalau membuka Al-Quran itu selalu teringat pada surat Al-Fijr itu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Itulah yang kita harapkan, karena semua orang pasti mengharapkan kebahagiaan dan surga. Cuma kuncinya adalah bagaimana mengkondisikan diri kita supaya kita merasakan ketenangan. Karena ternyata ketenangan itu mahal. Apalagi di zaman sekarang yang luar biasa secara ilmu, tapi secara pengamalan ini luar biasa juga tantangannya gitu. Makanya kajian-kajian macam gini tuh nggak banyak, Pak. Seperti kan gimana?
bisa dihitung gitu Pak. Tapi memang sesuai dengan Al-Quran. Memang surga itu mahal. Jadi memang hanya sedikit katanya. Yang mudah-mudahan kita yang sedikit itu. Yang menjadikan betul-betul Allah limpahkan satu nilai-nilai kebahagiaan. Yang terus menerus di situasi apapun, keadaan apapun. Memang ini perlu latihan dan terus latihan Pak. Karena tanpa diamalkan tidak akan terasa. Bagaimanapun juga makanan enak juga kalau tidak disentuh, tidak dirasakan, tidak akan merasakan nikmatnya itu. Ya mudah-mudahan dari rekan-rekan bisa menambah sedikit demi sedikit, terutama keyakinan kita kepada Allah dengan keberadaan Allah yang sesungguhnya sangat nyata di kehidupan sekarang ini. Tinggal kita melihat dari kacamata sifat-sifat Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Kalau kita mengupas tentang zatnya memang itu agak sulit untuk kita. Tapi Allah sudah menjelaskan antara sifat dan zat itu tidak lepas. Maka kita tidak melihat zatnya, tapi kita melihat sifat-sifat Allah yang bertebaran di muka bumi. Itulah yang harus kita terus pelajari dan apa manfaat yang kita dapatkan sehingga keyakinan kita makin kuat. Karena di Al-Quran surat Al-Baqarah yang pertama itu menandakan bahwa janganlah kita punya keraguan. Karena sifat keraguan inilah yang membuat kita tidak berkembang, apakah itu secara duniawi maupun secara ukhrawi. Maka pembelajaran kita mudah-mudahan menebalkan keyakinan kita bahwa keberadaan Allah itu sangat nyata dan terasakan. Dan semoga sedikit demi sedikit ini menebar Pak, kepada keluarga kita, istri, anak kita, sehingga membawa dalam kehidupan ini betul-betul membawa satu nilai-nilai kebahagiaan. Karena yang kita cari sebetulnya hanya satu. Kebahagiaan itu apabila kita memang sudah dekat dengan Allah, sudah merasakan itu gitu. Karena kalau seperti dulu saya mencari ke sana ke sini udah hampir kemana-mana Pak. Entah berapa tahun nggak kehitung gitu. Tapi sesuai dengan perjalanan, janji Allah mengatakan begitu. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan aku, pasti waktunya. Janji itu memang diberikan Pak. Cuma ya itu kembali lagi dengan satu proses dalam perjalanan, diperlukan satu nilai kesabaran yang sangat tinggi. Maka di Al-Quran, pahala yang paling besar hanya satu Pak, pahala sabar. Pahala-pahala yang lain ada batas-batasannya. Tapi pahala sabar ini tidak ada batas. Maka inilah kita melatih kesabaran terus menerus, karena kita tidak lepas dari gangguan itu. Cuma ada satu pertanyaan, kita mempunyai musuh kita yang sering dikatakan itu setan katanya. Itu di mana dan seperti apa? Dan ada juga ungkapan musuh kita adalah hawa nafsu. Nah, bagaimana kita melawan hawa nafsu itu sendiri? Gitu. Apakah memang perlu dilawan? Harus seperti apa melawannya? Ya ini yang perlu kita cari, karena bagaimanapun juga kita punya satu tantangan kehidupan. Paling yang dikatakan musuh tadi, apakah itu berupa syaitan, apakah berupa hawa nafsu. Nah semua kita harus ketahui dan kita pahami. Dan bagaimana harus melawan semua itu. Sehingga kalau Buya Syakur sering juga kita mendengar, ya kadang menang, kadang kalah. Gitu. Ya inilah ujian kita. Tapi ya
kita berupaya memohon kepada Allah kembali lagi, karena kita tidak kuasa dan tidak punya kekuatan apa-apa, hanya pertolongan Allah. Maka ya semoga Allah terus memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita terus bisa beristiqomah dan kita akan pulang kepada Allah pada saatnya yang sesuai dengan di Al-Quran itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang yang Allah panggil. Semoga di saat kita pulang, kita betul merasakan satu ketenangan di mana saat kita pulang. Kita tidak ingat apa-apa, kita tidak risau dengan keluarga, tidak risau dengan apapun. Justru kita merasa kebahagiaan dan akan jumpa dengan Allah. Semoga ini menjadi satu pelajaran buat kita semua yang bisa meningkatkan terus. Itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bisa ditambahkan oleh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.